Jika zin adalah media yang diterbitkan secara terbatas oleh komunitas yang kontennya tentang informasi-informasi yang spesifik, yang gak ajak terbitnya, maka inilah sejumlah zin yang mendapat predikat subversif dalam sejarah Indonesia di kurun 40 tahunan lah. Tapi yang kita bahas di episode kali ini satu aja dulu. Tenang, ada banyak nih satu-satu. Oke, saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dan tukang clipping sangat amatir di Indonesia. Jas merah, mojok. Kasih intro dulu, Jan. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Untuk gampangnya, saya memakai istilah zin aja untuk media skena di masa Orde Baru ini. Buat nunjukin sebuah media yang dikelola komunitas yang terbit secara terbatas, kala-kala terbit, kala-kala enggak. Dan terkadang eksemplarnya sedikit, kadang pula besar sekali karena keunikan kontennya diminati oleh orang banyak. Kalau begini ya, maka buletin di masjid yang biasa terbit di hari Jumat, kalau kalian biasa sholat Jumat, atau media-media kecil di gereja, itu masuk kategori zin. Jadi buletin Jumat itu zin namanya. Oke, baik. Dalam sejarah besar penindasan di masa Orde Baru, saya coba rangkumkan sejumlah zin. Sejumlah media-media kecil komunitas itu yang mendapat predikat sebagai zin subversif. Karena subversif maka pengelolanya juga dikenai pasal subversif dan makar. Bukan cuma pengelola, yang nyebarinnya pun kena vonis subversif. Kena vonis penjara. Mari kita mulai serial zin subversif ini dari buletin Ar-Risalah. Teman-teman kenal Pak Farudin Faiz kan? Sebelum seterkenal sekarang, saya mengenalnya sebagai pengisi pengajian rutin filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, MJS. Pernah suatu masa yang sangat jauh, 40 tahunan yang lalu itu, di dekade awal tahun 80-an, Masjid Sudirman, Kolombo, Jogja itu diperkenalkan, tanda kutip ini, diperkenalkan oleh pemerintah sebagai sarangnya pembuat media subversif. Di Masjid Jenderal Sudirman ini saya pernah ngisi materi tentang esai di sana. Di Masjid Sudirman ini, di sana dicetak buletin yang kemudian dicap oleh tentara sebagai subversif. Saya kutipkan ya, dan ini dari reportase majalah Kiblat yang judul headline Sinar Harapan. Kenapa saya pilih ini? Ya karena menarik aja. 14 Oktober 83 gitu. Judulnya kayak gini. Menuju pada kegiatan subversif menyerang pemerintah RI. Coba judulnya itu. Lanjutannya masih ada. Komplotan dengan buletin gelap dibongkar di Jogja. Bayangkan itu. Ada kata komplotan, ada kata buletin gelap. Paduan, wah dahsyat ini, paduan dua diksi ini. Maka ditangkaplah anak muda bernama Irfan Surya Hardi. Dia penanggung jawab buletin gelap itu. Yang lain-lain itu diburu semuanya. Sampai perburuan itu sampai Makassar. Sampai Pamekasan, Madura. Ada mahasiswa IKIP, anak pelajar SMA diburu semua itu. Sebelum diajukan ke pengadilan, terlebih dahulu vonis dijatuhkan oleh Kejaksaan Agung. Buletin Ar-Risalah ini menjadi terbitan terlarang. Kalian bisa bayangkan ya. Mereka ini kan anggota resmi Badan Komunikasi Pemuda Masjid, BKPM. Tahun 83 itu tahun-tahun Petrus kalau nggak salah. Bayangkan, datang vonis demonisasi. Di masjid, anak-anak muda ini
melakukan kegiatan subversif menyerang pemerintah dengan komplotan gelap berbuletin. Itu dia. Di buletin yang divonis gelap itu ada nama sejarawan Kunto Wijoyo di mastheadnya. Ada nama Kunto Wijoyo di box redaksinya sebagai tahu apa? Staf ahli. Makanya di dalam pengadilan buletin gelap ini di Pengadilan Negeri Sleman, Kunto Wijoyo dihadirkan sebagai saksi. Kalau nggak salah Amin Rais juga dihadirkan sebagai saksi. Dan ada 22 saksi teman-teman sekalian. Tahu apa kata Kunto di Pengadilan Sleman itu? Anak-anak muda itu, kata Kunto, anak-anak MJS itu, Masjid Jenderal Sudirman itu, berdakwah dengan materi yang disetel agak keras. Lah, kalau itu aja dianggap subversif, ya sama aja menilai kucing sebagai harimau. Itu kata Kunto Wijoyo, sejarawan dan sastrawan dari UGM. Kunto emang gak nyebut horeg dalam urusan setel menyetel itu. Zin Ar-Risalah dengan suara yang disetel dengan sangat keras dan bikin peka itu memang sangat diminati. Makanya terbitannya bisa sampai 10.000 eksemplar. Kala itu buku mojok. Apalagi orang-orang kepengen sekali melihat suara ganjil dari suara-suara yang itu aja. Apa aja isi buletin ini? Ya nggak ada di headline media massa pada umumnya. Apalagi Sinar Harapan tadi itu. Ada sebetulnya tapi dibikin berkabut. Dan itu tadi nggak keras kayak horeg. Jadi setelah 2 tahun dari kejadian di tanggal 13 Februari 86 turun dakwaan untuk Irfan yang mengelola Ar-Risalah ini. Irfan Ar-Risalah terbukti secara sah dan meyakinkan. Nah itu tuduhannya itu. Melakukan serangkaian perbuatan yang menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau negara yang sah. Dan semua perbuatan itu dilakukan dengan cara berbuletin. Ar-Risalah dituduh 1. Ngobarin semangat revolusi Islam. Maksudnya revolusi Iran 79 itu. Semangat revolusi Islam itu dimaksudkan untuk menghancurkan pemerintah. Itu tuduhan pertama itu. Emang betul ada artikel Ar-Risalah yang memuat wejangan-wejangan Imam Khomeini tentang Islam revolusioner. Gara-gara itu. 2. Si terdakwa penanggung jawab Ar-Risalah dari MJS ini, Masjid Jenderal Sudirman, Irfan Suryohardi, dinilai terbukti bahwa di pengajian Masjid Jenderal Sudirman menganjurkan agar dasar negara Pancasila diganti dengan Piagam Jakarta. Itu tuduhan kedua ya. Yang ketiga, si terdakwa juga si Irfan Ar-Risalah dari MJS ini terbukti menjadi anggota Komando Jihad, anggota NII di Jawa Tengah. Tuduhan ini mungkin karena Irfan menyunting buku yang berjudul Perjalanan Hukum di Indonesia. Tahu kata pengantarnya siapa buku itu? Abang Adnan Buyung Nasution, pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Buku ini adalah pledoi Abu Bakar Ba'asyir yang dituduh terlibat Komando Jihad. Tuduhan NII juga ditudingkan ke wajah Irfan karena Ar-Risalah pernah mengangkat profil dari nama-nama seperti Kartosuwiryo, Daud Berreh sebagai tulisan di rubrik ya tokoh. Karena semua rangkaian perbuatan subversif berbuletin menumbangkan pemerintah yang sah dan kuat itu, Irfan kemudian divonis 13 tahun penjara. Jaksa juga bilang, jaksa masih punya simpanan bukti yang lain. Bahwa si anak muda dari Masjid Sudirman bernama si Irfan Ar-Risalah
ini juga sudah sedang, apa ya, istilah Jokowi itu apa ya? Belum sudah, sudah apa belum ya? Belum sudah mempersiapkan masa untuk melakukan pemberontakan di pemilu tahun 87 nanti. Wow. Tok 13 tahun untuk Zin Risalah. Tunggu dulu. Bukan cuma yang memproduksi yang kena pasal subversif. Yang ngedarin juga kena. Namanya, ini kayak kalau nggak salah itu bocah dari Kulon Progo kalau nggak salah. Namanya itu Ahmad Zonet Sumarlan. Zonet itu, bukan Zin ya, Zonet. Zonet dituding jadi pengedar 2 buletin sekaligus subversif. Satunya Al-Ikhwan, ya. Satunya lagi itu, yaitu Arisalah tadi itu. Dakwaan untuk Zonet awalnya 8 tahun, teman-teman sekalian. Kemudian vonis hakim di korting 2 tahun, jadi 6 tahun. Bayangkan loh ya, ini bukan hukuman yang makin narkoba ya. Ini nyebarin zin produksi masjid-masjid yang dianggap, ya itu tadi, berkegiatan gelap. Ya kegiatan apa ya? Kegiatan Masjid Jenderal Sudirman itu ya kayak sekarang itu. Ada pengajian filsafat yang diasuh rutin kayak Farudin Faiz itu. Di tahun 83 itu, menurut clipping ya, ada pengkajian kayak gitu-gituan yang rutin gitu. Misalnya, pengkajian Risalah Tauhid untuk remaja yang diasuh oleh Ustaz Sahirul Alim gitu. Itu rutin tuh. Tiap Selasa malam misalnya ada kuliah tafsir yang diberikan berseri-seri oleh Kiai Haji Muhammad Tolha. Bahkan kader PMII, IMM, HMI, IKIP Jogja gitu kan, dia dekat dengan Jogja. Apa IKIP Jogja? Dekat UNY gitu. Nggak usah disebut mereka itu. Sering banget memakai fasilitas masjid ini. Sampai vonis itu kemudian datang dari Pengadilan Kota Jogja dan Pengadilan Negeri Sleman. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dan tukang clipping sangat amatir di Indonesia. Jas merah mojok dari Akademi Bahagia Kabupaten Sleman. Sampai jumpa di zin gelap dan subversif lainnya. Salam kucing. Ini bukan kucing yang itu, yang kucing diplomasi internasional. Ini tadi tuh kucing metaforanya Kunto Wijoyo di pengadilan Arisalah. Mana kucing, mana harimau, udah gak jelas. Awas, hati-hati dengan tai kucing. Sampai jumpa.